Diinginkan iblis. Oke lah bang. Shock. Halo, halo, Oke selamat lah. malam Kamu semuanya. Bis- dengan yang lain lah. bisa bisa bernarasi di sini. Harusnya ada telepon. Halo, Ya silakan bang. baik, terima kasih. Pertama-tama ya saya sebagai orang Kristen dengan tegas saya mengatakan saya tidak setuju dengan narasi Edis TV. Ya, apapun itu alasannya dia menjelaskan seperti apapun, kalau seperti itu narasinya saya tidak setuju sebagai keimanan saya sebagai orang Kristen. Oke, kita bahas tentang apa yang dibicarakan oleh Edis TV ya. Betulan tadi di sini membicarakan itu. Edis TV mengatakan itu dia dasarnya sudah dibawakan tadi. Siapa yang bawa tadi itu ya Gia kan. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-40 sampai ke-44 dan poinnya yaitu di ayat 44 saya bacakan ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh. Saya sensor ya, bumbun ya supaya tidak rongkot nih Komal ya. Ia adalah bumbun manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi, Edis TV membawa ayat ini menjadi acuan dia bahwa iblis itu adalah pembumbun sejak semula kala. Namun dia tidak melanjutkan ayat itu. Apa sih yang dimaksud dengan bumbun di dalam ayat itu? Kalau kita teruskan ayat itu ada suatu keterangan, ya. Ada suatu keterangan. Saya lanjutkan. Ia adalah pembumbun manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saya menganalisa ayat ini bahwa kata bumbun di situ adalah dusta. Ya, kalau di situ dia katakan sejak semula kala. Apa sih sejak semula kala? Sejak semula kala kalau kita urut lagi ketika manusia itu dijadikan Allah di Taman Eden. Ya, apa firman Tuhan kepada Adam? Semua pohon yang ada di taman ini boleh engkau makan. Tetapi ada satu di tengah-tengah pohon itu, di tengah-tengah taman itu jangan engkau makan dan kau sentuh. Apabila kau makan dan sentuh, engkau akan mati. Dengan itu, dengan peristiwa itu, datang iblis untuk menggoda Hawa. Apa kata iblis kepada Hawa? Hawa mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi iblis berdusta dalam hal itu. Sekali-kali tidak, kata iblis. Apabila engkau makan, engkau akan serupa dengan Allah, kata iblis. Jadi, iblis berdusta dalam hal itu. Nah, kita kembali kepada Yohanes 8 tadi, bahwa jikalau bapamu lah yang menjadi iblislah yang menjadi bapamu, karena dia adalah bapak segala dusta. Jadi kata di sini ya Bang Edis TV tidak mengerti kalau saya menyimak ya, mohon maaf karena tadi dibahas di situ. Jadi Bang Edis TV tidak memahami. Jadi dia hanya ngambil kata tentang bumbun karena iblis itu adalah pembumbun dari sejak semula. Tadi saya katakan tadi kita kembali sejak semula itu berarti ketika penciptaan Adam itu, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi Adam dan Hawa, terutama kepada Hawa itu tidak dibumbun, tetapi didustai oleh iblis. Nah, sebentar Bang, sebentar ya. Jadi itu yang Jadi mengenai apakah rancangan iblis atau apa tentang penerapan itu. Kita baca Kisah Para Rasul 2, ya mungkin situ sangat jelas dikatakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 24. Ya, poinnya ada di ayat 24. Saya bacakan.
mulai dari ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, ya. Ingat, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ini ayat poinnya, ayat 23. Dia yang diserahkan Allah, ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi Yesus itu memang kehendak Bapa untuk disalib. Yesus yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Apa maksud dan rencananya? Yaitu penebusan kepada umat manusia atas dosa-dosa kita. Saya rasa itu saja yang bisa saya Oke, terima kasih. sebenarnya umat manusia atas dosa-dosa kita. Saya rasa itu saja yang bisa saya Oke, terima kasih. sebenarnya dari suatu ayat, ya, kalau ada yang mengatakan jangan langsung percaya, kita harus uji daripada satu ayat itu. Sekalipun siapa yang mengatakan, karena Rasul Paulus mengatakan kalau ada yang mengabarkan Injil lain dari yang kami beritakan, terkutuklah ia, sekalipun malaikat. Itu Rasul Paulus mengatakannya. Ya, jadi kita jangan terkecoh dengan suatu pernyataan, sekalipun dia Kristen. Ya, sekarang kita berada di zaman akhir, ya, zaman yang penuh kesesatannya. Jadi itu sudah dinubuatkan kepada kita. Jadi saya rasa itu aja narasi dari saya, ya. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sebab itu kita tidak boleh mengatakan sesuatu jika kita tidak mengerti, sama seperti yang dilakukan oleh Idris. Tetapi Idris kan itu dia mempunyai tugasnya sendiri, ya, untuk menyadarkan umat Islam, dan itu menurut saya itu benar. Tetapi sebab itu Idris salah itu. Bentar, aku sebentar. bicara. Bentar. Sebentar. Karena yang dibicarakan ini adalah tentang keimanan Kristen. Iya, sebentar. Diam. Jalan lurus sebentar. Jadi sebaiknya memperdalam. Sebentar, jalan lurus. Saya menggarisbawahi yang Anda sampaikan. Sebaiknya memperdalam imannya sendiri daripada sibuk membahas iman orang lain. Gara-gara membahas iman orang lain, iman sendiri kacau balau. Nih, saya tunjukkan lagi ayatnya. Bagaimana Yesus justru mengetahui tentang penyaliban dirinya. Bagaimana mungkin nanti dikatakan itu rancangan iblis? Mengetahui bahwa dia akan disalib, ya, pemberitahuan tentang penyalibannya, dan ketika Petrus mencoba melarang dia jangan sampai disalib, Yesus mengatakan perbuatan itu adalah sifatnya iblis, yaitu menolak atau menggagalkan penyaliban. Makanya aneh kalau iblis justru menginginkan penyaliban atau merencanakan penyaliban. Karena di sini justru iblis itu inginnya menggagalkan penyaliban. Ya, sifatnya iblis. Coba kita baca. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibun-bun dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Penyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mari kita lihat. Yang dipikirkan Allah adalah
peristiwa penyaliban tetap terjadi. Yang dipikirkan manusia melalui Petrus adalah apa? Penyaliban gagal. Makanya aneh, kontradiksi ketika Edis TV mengatakan yang merancang penyaliban itu adalah iblis. Karena justru iblis harus menggagalkan penyaliban, karena penyaliban demi menebus apa teman-teman? Menebus dosa. Kan aneh kalau iblis yang merancang, masa dia bunuh diri namanya? Bunuh diri namanya. Oke, mari kita simak dengan benar kata-kata Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dia akan dibun-bun. Ya. Oke. Kemudian Rasul Petrus mengatakan semoga itu tidak terjadi. Dan dia tidak mau itu terjadi. Justru Tuhan Yesus mengatakan itu pikiran iblis. Ya. Kalau kamu menggagalkan penyaliban, itu pikiran iblis. Karena Allah justru menghendaki itu demi penebusan dosa. Jadi logika Edis TV itu sebenarnya juga itu logika falasi. Karena apa? Kalau iblis merancang penyaliban, dia bun-bun diri. Ya, karena apa? Justru melalui salib umat manusia ditebus. Harusnya ini digagalkan oleh iblis. Ya, supaya penebusan tidak terjadi. Ya. Makanya kan ada sifat-sifat iblis ketika Yesus disalib. Apa itu? Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Kenapa ada sifat seperti itu? Karena iblis ingin menggagalkan itu. Jadi Edis TV, sebelum kau korek-korek iman orang lain, kamu belajar dulu. Yang kau sampaikan itu adalah pemikiran manusia. Ya. Sementara Allah menghendaki terjadinya penyaliban itu demi penebusan umat manusia. Sementara iblis menginginkan gagal itu. Bagaimana iblis merancang penebusan kalian, teman-teman pengagum Edis TV? Aneh sekali. Kalau Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang membuat mereka tergoda adalah iblis. Yang berinisiatif supaya mereka selamat dan keturunannya siapa? Tuhan kan? Tuhan melalui siapa? Melalui kedatangan Yesus. Ya, penebusan terhadap dosanya terjadi dengan wafat di salib. Jadi yang merancang penyelamatan manusia itu bukan iblis, Edis, tapi Allah. Ya, kacau balau ini ajaran. Ya silakan, Yo, teman-teman. Gini bang, itu kan iblis kan tidak maha kuasa bang, sama seperti roh Allah bang. Hah? Terus masalahmu apa? Ya artinya kerajaan iblis itu artinya udah mau hancur bang, karena iblis yang Apalagi yang bicara kerajaan iblis di sini, weh? Iya. Ya siapa yang Karena bicara kerajaan iblis? ini kan saya mau jelaskan nih. Hah? Apa yang mau kau jelaskan? Karena iblis yang ada yang membisikkan kepada Petrus berbeda dengan yang iblis yang berbeda pada saat mau menyalib Astagfirullah. Tuhan Yesus. Apalagi nih, weh? Heh, Ebot, jangan ngomong sembarang saja kamu. Ya, enggak nyambung. Ya karena kerajaan iblis akan pecah, akan ini kerajaan hancur. iblis lagi. Kau dapat dari mana lagi tuh? Enggak Aduh, usah ya, Bot. Tidak usah itu. Bahas apa itu Ya. kerajaan iblis lagi? Salve, selamat malam semuanya ya. Oke, baik. Salve.
Saya mau bicara sebentar ya, Om Pio ya, sebelum saya Iya, turun. bentar Paman ini. Kenapa Protestan ini? Kenapa kalian ini Bot? Kenapa kau akrab sekali dengan iblis? Kenapa akrab sekali kalian ini, weh? Waduh. Bilang kerajaan iblis tandanya Iya, tahu akan kali kalian jatuh. soal iblis ya. Heeh. Baca demonologi versi siapa lagi kalian ini? Lanjut Paman PT Perpuluhan. Oke, baik, terima kasih ya. Saya mau kasih pesan ya buat penggemar Edis TV ya. Khusus untuk penggemar Edis TV ya. Jadi gini teman-teman semua ya. Kalau kalian sepaham dengan penyesatan yang disampaikan oleh Edis TV, ngapain kalian capek-capek untuk apa? Berdebat dengan orang Islam. Karena apa? Apa yang diajarkan oleh Edis TV ya, apa yang disampaikan oleh Edis TV itu sudah apa? Dia mengaminin perkataan Abdul Somad yang viral beberapa tahun lalu yang bilang begini, di salib itu ada jin kafir. Kalian sudah terjebak di situ. Berarti kalian itu mengaminin perkataannya siapa? Abdul Somad. Itu. Buat apa kalian berdebat lagi dengan orang Islam tuh? Makanya dari kami ya sebagai orang Katolik, sebagai Kristen sejati, mau apa? Menyelamatkan kalian dari penyesatan-penyesatan yang dibuat oleh pendeta-pendeta Protestan, pengajar-pengajar palsu seperti Edis TV, korek-korek iman orang lain tapi tidak memahami imannya sendiri. Akhirnya apa? Penyesat jadinya. Oke, sekian dari saya, Om Pio. Terima kasih. Sampai Paman berkomentar sedikit Paman, bisa nggak Paman? Silakan. Nah, sampai semua paman-paman itu ini pendapat saya. Ini kalau Edis itu kalau berbicara itu secara logika. Ya, kalau iman kekristenan atau iman kepada Yesus itu tidak boleh 100% logika. Dimana kalau logika berarti udah sama dengan RT 06 kan begitu. Landasan pemahaman daripada si Edis TV, landasan teologinya dia nol ya. Landasan filsafat dia nol. Nah, jadi apalagi landasan Alkitab. Landasan Alkitab itu kalau di istilah sekarang cocokologi. Betul nggak Paman? Betul toh? Nah, ini timbulnya kemarin kenapa? Kemarin kan isu PI itu berdebat sama Edis TV. Apa yang dituntut siapa? Dituntut isu PI. Edis, saya mau ingin tunjukkan di ayat Alkitab. Pilih A atau B. A, Yesus. A, rancangan penyaliban Yesus itu adalah rancangan Allah. B, nah rancangan penyaliban itu adalah rancangan iblis. Dan tunjukkan dalilnya. Nah, kekalahan telak daripada Edis TV yang diminta Yusuf PI itu ya tidak bisa ditunjuki dia. Dia selalu berlogika, beranalogi. Nah, dalam rangka pemahaman daripada Alkitab atau tentang iman Yesus tidak bisa di secara logika 100%, harus ada landasan Alkitabiah atau teologis maupun filsafat. Nah, akhirnya dia apa kecolongan dia kan? Bahwa tadi seperti dikatakan Paman PT Perpuluhan dan paman-paman lainnya, bahwa rancangan penyaliban itu adalah rancangan setan. Dan saya kaitkan dengan apa yang dikatakan Paman PT Perpuluhan itu benar. Beberapa waktu lalu kan viral itu ya, bahwa di kayu salib itu adalah ada jin kafir. Berarti kalau benar ini pernyataan Edis, berarti penyaliban itu memang rancangan iblis. Berarti dia sudah, saya sepakat. Berarti dia sepakat dengan pemahaman daripada Abdul Somad. Nah sekarang paman-paman sekalian, di komennya dia sekarang lagi live. Nah kebotolan dia nampak ya, coba perhatikan ya. Berani dia menyatakan, coba tunjukkan satu kata Tuhan di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu salah satu kebotolannya dia. Dia lagi live sekarang dia menentang. Nah, berani dia mengatakan begitu kan, begitu ya. Nah, itulah salah satu landasan teologi maupun filsafatnya dia tidak ada. Nah, kemarin dia masuk ke komalnya Pak Bom Bom. Oke, dia lari. Pak Bom Bom mau menceritakan apa yang dalil-dalil yang dikatakan oleh Edis TV. Di saat Pak Bom Bom mau mengklarifikasi, Edis TV lari. Dampaknya apa? Edis TV di chattingannya menghujat kepribadiannya Pak Bom Bom. Dikatakan pendeta botol, pendeta tolol, pendeta sesat, kata begitu. Nah, pemahaman ini kalau dari segi kekatolikan itu sudah jelas. Katolik dari atas,
sampai ke ketua lingkungan, sampai ke umat, itu satu perkataan, satu iman. Keunggulan Katolik di mana? Di sini, bahwa kita itu dilandasi dengan iman. Berbeda dengan yang non-Katolik. Kalau non-Katolik secara logika tanpa iman gitu, tapi mereka menyatakan mengklaim itu adalah iman kekristenan, dan saya tertawa dalam hal ini. Untuk sementara segitu dulu pandangan saya, paman-paman sekalian, sampai saya dengar kembali. Iya, daripada tidak ada yang komentar, mari kita lihat lagi. Kalau ini rancangan iblis, maka kita akan bertanya, Tuhan Yesus ini lagi ngomong sama siapa ketika dia disalib? Jangan sampai Anda menuduh Tuhan Yesus lagi teriak-teriak kepada iblis. Ya, oke, mari kita lihat penggenapan Mazmur 22. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini mengutip dari mana? Tadi kan kata mereka rancangan iblis. Ini mengutip dari Mazmur 22. Berarti penyaliban Yesus itu sudah dinubuatkan dari kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Nah, bagaimana caranya si Edis menunjukkan kepada kita bahwa iblis sudah merancang penyaliban Yesus dari kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur? Saya yakin pun dia tidak bisa menunjukkan. Ya, pasti seperti yang dikatakan oleh Bapak Francisco tadi. Dia akan berlogika dan logikanya ngawur. Ya. Sepakat ya. Di Paman sini- Gea bentar aku. Ya. Paman Gea bentar aku respon. Silakan. Saracen di bawah. Islam. Jangan kau tunjukkan kegembiraanmu di bawah. Belum. Aku belum membahas soal Islam di sini. Tunggu kalau aku bahas soal Islam. Nanti ku tunjukkan kalau kitab kalian itu terinspirasi dari Injil apokrif. Tanya sama Juma, bagus bukunya. Menguak Injil-Injil rahasia yang ditulis oleh Romo Desi Ramadhani. Bagus. Tanya sama bukan Juma. Tanya sama Nandar. Bagus bukunya. Buku yang dia beli itu justru membongkar kitab kalian itu. Tanya sama Nandar, bagus bukunya. Kalau kau mau, sini nanti ku kirimkan DM alamatmu topi miring. DM alamatmu, kau lihat, kau baca buku ini, kau akan sadar kesesatan dari kitab kalian. Ambil dari Injil apokrifa. Injil apa? Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, Injil masa kecil. Bahkan ada terjemahan Arabnya. Gitu. Jangan berbangga diri kalian. Begitu. Jangan bangga diri. Jangan bilang, "Oh ini gini apa segala macam." Enggak. Belum saatnya. Tunggu sebentar lagi. Karena kitab kalian itu tidak betul. Orang masuk goa, keluar goa tiba-tiba bawa ajaran pewahyuan yang tidak jelas. Pewahyuan itu harus jelas. Pewahyuan kalian itu tidak jelas. Masa dapat dari mimpi, dapat dari goa, dicekik Jibril, dapat wahyunya. Tidak ada pewahyuan modelan seperti itu. Sadar kalian. Jangan tertawa soal itu. Jangan pikir bahwa Edis itu merusak kekristenan. Enggak. Edis itu cuma merusak Protestantisme. Tidak merusak kekristenan mula-mula. Tidak merusak kekatolikan. Katolik 251 dogma tidak ada yang terganggu dengan pernyataan Edis TV. Paham? Berbeda. Edis TV bukan representasi dari kekristenan. Edis TV itu adalah bidat plus 10. Bidat di atas bidat. Tuhannya iblis. Begitu. Nah, giliran kalian. Kenapa kau kabur? Jangan dulu kabur. Jangan senang-senang kau di sini. Jangan senang-senang. Karena kitab kalian itu ada di sini. Tanya sama Nandar, bagus itu Injil-Injil rahasia, menguak Injil-Injil ini bukunya. Ini Nandar beli, dipikir ini untuk nyerang kami, ternyata bisa untuk nyerang Protestan.
Memang ini bisa untuk nyerang Protestan karena ada sekte bidat. Nah, itu yang Paman Gea tunjukkan. Itu yang Paman Gea tunjukkan. Tanya sama Nandar, bagus buku ini. Nah, tanya sama Nandar. Nanti kita bongkar gitu. Kami punya catatan sejarah. Kami punya Santo Yohanes dari Damaskus yang kemudian berinteraksi dengan bidat abad ke-7. Siapa bidat abad ke-7? Saracen yang tidak jelas proses pewahyuannya. Yaitu kalian. Itu. Jangan senang-senang kalian. Jangan senang-senang. Edis TV bukan representasi kekristenan. Edis TV itu cuman bidat. Dia bidat. Gitu. Bidat buta huruf. Paham? Jangan senang kau topi miring, jangan senang. Itu buku yang ditampilkan di sana justru membongkar kitab halunya kalian itu, gitu. Itu buku itu merusak. Itu buku itu membuktikan kesesatan inspirasi dari kitab kalian itu. Kitab kalian itu terinspirasi dari mana? Ada di buku ini, begitu. Jangan senang kalian. Tanya, makanya si Nandar beli buku ini. Nandar pikir bahwa buku ini bisa membongkar gereja Katolik karena Injil judulnya seperti itu. Nah, judulnya seperti itu. Ternyata itu justru membongkar, mengungkapkan inspirasi dari kitab suci kalian. Begitu. Nanti ada waktu saya akan bahas di sini. Ku telanjangi kalian semua di sini. Gitu.